Guys, kali ini udah menjelang bull run dan pastinya kita sedang menghitung hari menuju bull run. Berdasarkan data Bull or Bear Market Cycle Indicator, kita akan segera masuk ke masa bull market. Bull market ditandai dengan garis yang berwarna orange. Nah, waktu video ini dibuat, kita ada di masa early bull yang ditandai dengan garis warna hijau. Dan kabar baiknya, kita masih punya waktu menjelang halving di 2024. Apakah pada saat halving harga Bitcoin atau altcoin akan pumping? Gimana strateginya? Nah, di video ini kita akan bahas 10 pesan yang wajib kita perhatiin pada saat masa bull run. Pesan yang pertama, jangan FOMO. Nah, ini pesan buat teman-teman yang baru banget masuk. Jangan FOMO dan ujungnya malah beli di harga pucuk. Jangan keulang lagi kejadian di 2021, waktu yang lain sudah profit dan share PNL di media sosial, malah kita baru masuk. Nah, mereka yang profit itu justru yang udah masuk di masa pre-bull run, tepatnya mungkin sekarang waktu video ini dibuat. Misalnya juga yang udah dollar cost averaging aset kripto andalan mereka yang dapat alokasi private sales, atau mereka yang garap airdrop dan kebetulan launch di masa bull run. So, daripada FOMO, kesempatan untuk masuk ya sekarang, waktu masih ada dalam masa pre-bull run. Tanda market menjelang FOMO itu gampang banget. Untuk identifikasi saya kasih tool yang simple, yaitu Fear and Greed Index yang ada di CoinMarketCap. Waspada kalau sudah masuk ke zona extreme greed, atau waktu channel-channel kripto seperti channel ini view-nya mulai menanjak naik secara signifikan. Pesan yang kedua, jangan greedy. Nah, kalau yang pertama adalah pesan buat teman-teman yang masuk kripto di saat bull run, kena FOMO dan jadi exit liquidity, akhirnya beli di harga pucuk. Nah, di poin ini pesan buat teman-teman yang mau cash out atau taking profit, yang mungkin udah dollar cost averaging sejak lama dan mau taking profit. Pesan saya, jangan greedy dan beli aneka barang impian kita. Ada seorang OG yang di cycle yang lalu cash out, beli aneka barang impiannya, mulai rumah, mobil, jam tangan mewah. Tapi begitu winter lagi, dia harus jualin aset-asetnya. Selain karena nggak punya active income yang bisa biayain lifestyle-nya, dia banyak wreck di masa winter dan nggak punya dana darurat untuk buy in the dip. Kalau teman-teman greedy dan boros di cycle bull run, teman-teman nggak akan punya cukup dana untuk buy in the dip in the next cycle. Karena winter di semua market itu pasti ada. Semua ada musimnya. Oh ya, ada penelitian yang unik nih teman-teman. Kenapa negara 4 musim itu lebih maju daripada negara-negara yang 2 musim seperti kita? Jawabannya karena mereka punya mindset untuk punya persiapan di masa winter. Dan mindset itu dipakai dalam kehidupan mereka, aktivitas dagang, trade, dan mengelola keuangan. Karena negara 2 musim punya iklim yang lebih bersahabat, mereka yang lahir di negara 2 musim seperti kita nggak punya mindset itu. Tapi bukan berarti mindset ini nggak bisa dipelajari, kita bisa belajar every mindset. Termasuk salah satunya dari video ini. Pesan yang ketiga, siap-siap untuk the next winter. Nah, apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk next winter? Pastinya dana cash atau at least USDT. Karena saya yakin di setiap market itu pasti ada winternya. Nggak ada market yang bakal pump terus. Pasti ada volatility-nya. Justru kesempatan terbesar itu nggak ada di bull market. Kesempatan besar itu ada di bear market, di winter market, saat in the dip, saat ada darah di market. Buat teman-teman yang nonton video ini, saya ucapin selamat karena kita baru aja survive di bear market dan mulai masuk ke masa pre-bull run. Pesan yang keempat, jangan lupa paling nggak punya 50% Bitcoin di back. Nah, altcoin dan token kripto itu memang kalau pump itu menggiurkan banget. Tapi jangan lupa, rata-rata token itu nggak pernah kembali dari all time high-nya sebagus apapun project-nya. Kenapa? Karena market kripto itu lebih narration based dan belum tentu misal kita hold bakal balik ke all time high di next cycle meski itu dalam kondisi bull run sekalipun. Alasannya ya karena di cycle yang berikutnya kemungkinan besar narasinya sudah beda.
Misal, di bull run yang lalu kan ada narasi GameFi, Play to Earn, dan Metaverse. Tapi apakah token-token GameFi, Play to Earn, dan Metaverse akan balik ke all-time high? Jawabannya belum tentu, mungkin pump, tapi kecil kemungkinan ke all-time high. Kenapa? Karena narasinya beda, dan udah jalan token unlock-nya. Nah, ngeliatin teman cuan dari token kripto emang gurih. Tapi lebih bijak kalau kita juga punya Bitcoin. Paling nggak 50% itu ada di back kita. Sebagai hedge, supaya kita nggak ketinggalan dengan pumpnya Bitcoin. Karena halving atau Bitcoin Spot ETF. Dan mudahnya sih selama setahun berjalan, nggak banyak aset kripto yang bisa outperform Bitcoin. Nah, makanya yang saya lakukan adalah dollar cost averaging atau DCA Bitcoin. Atau di media sosial saya sering sebut juga dengan Bitcoin cost averaging. Nah, kalau teman-teman ikutin saya sejak lama, ini adalah salah satu strategi saya, bahkan sejak bear market. Jadi saya rutin beli Bitcoin, tujuannya supaya kita punya average price yang lebih bagus dan terhindar dari emosi ketika ada volatilitas harga. Jadi buat teman-teman yang hold Bitcoin, menurut saya ini adalah strategi long term yang paling cocok. Nah, yang nggak kalah penting adalah sekarang kita punya fitur Auto DCA atau nabung rutin di pintu. Fitur ini bikin saya nggak pernah lupa untuk dollar cost averaging Bitcoin. Karena dengan fitur Auto DCA di pintu, itu udah otomatis belinya di setiap tanggal atau jam yang saya tentukan tiap bulan atau tiap harinya. Nah, Pintu adalah aplikasi investasi kripto yang paling gampang yang pernah saya pakai dan yang pasti sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Nah, cara pakai buat Auto DCA juga gampang banget. Nah, gini cara pakainya. Teman-teman tinggal ke fitur Auto DCA, pilih Bitcoin atau kripto lainnya, kemudian kita set nominal dan schedule pembeliannya. Bisa tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan. Kalau sudah, klik Save Change. Gampang banget kan? Less than 1 minute kita sudah bisa Auto DCA dengan Pintu. Dan yang lebih asik lagi, karena Pintu adalah exchange yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, kita bisa melaporkan aset Bitcoin yang kita Auto DCA di SPT tahunan kita. Karena ini penting banget. Nah, teman-teman bisa install Pintu dengan link yang ada di bawah untuk mendapatkan cashback komisi. Nah, lanjut tentang pesan menjelang bull run. Pesan yang kelima adalah belajar aneka tool. Nah, kita belajar aneka tool untuk pantau aneka aset kripto. Tool-tool ini nggak ada di masa bull run 2021 yang lalu. Andai pun ada, mungkin fiturnya nggak selengkap sekarang. Nah, apa aja toolnya? Tool yang pertama ada token terminal yang bisa pantau kondisi keuangan atau revenue masing-masing protokol dan project crypto. Karena project crypto itu sejatinya adalah bisnis, meski dengan model bisnis Web3. Maka, bisnis itu harus make money. Nah, sekarang kita bisa pantau financial statement masing-masing protokol dan project crypto di token terminal. Blockchain yang nggak hasilin revenue kita sebut dengan zombie chain. Dan susah untuk membangkitkan zombie chain jadi chain yang hasilkan revenue. Nah, tool yang kedua ada token unlock, di mana kita bisa pantau token-token yang akan unlock. Unlock artinya ada token dengan jumlah tertentu yang masuk ke dalam sirkulasi. Makanya ada market cap dan fully diluted market cap. Market cap adalah harga token dikali dengan jumlah token yang ada di market atau di sirkulasi. Fully diluted market cap adalah harga token dikali seluruh jumlah token yang akan diterbitkan. Nah, token unlock di 2021 yang lalu nggak ada, karena tool ini baru ada di 2022. Nah, tool yang ketiga ada Nansen dan Arkham, di mana kita bisa ikuti smart money atau whale yang sering profit dari token meme. Di 2021 yang lalu, Arkham nggak ada. Sekarang udah ada dan mudah sekali untuk pakainya, bahkan gratis. Tool yang keempat ada The.fi, di mana kita bisa scan project-project kripto berdasarkan smart contract-nya dan bisa dapat hasil audit instan. Jadi kita terhindar dari project-project rug pull ataupun honeypot. Tool yang kelima kita bisa pakai Coin Codex, di mana kita bisa scan inflation rate dari aset kripto. Tool yang keenam kita bisa cek CoinCarp, di mana kita bisa scan aset kripto di level fundraising oleh venture capital.
Nah, tool-tool ini di masa 2021 yang lalu nggak ada. Sekarang udah ada dan lengkap, bisa kita pelajari. Nah, di Pintu juga ada tool untuk simulasi dollar cost averaging Bitcoin misalnya. Misalkan kita alokasikan 250.000 per minggu sejak 2022, maka ada peningkatan sebesar 85% lebih. Terbukti kalau Bitcoin outperform aset apapun dalam long term. Jadi yuk, kita bisa manfaatin auto DCA yang ada di Pintu yang juga sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Bapepti. Yang keenam, pantau narasi-narasi yang berkembang. Seperti yang tadi kita udah singgung, kalau narasi kripto itu selalu berubah di setiap cycle. Misalnya ada Metaverse, GameV, Move to Earn, Channel Narration, AI, Chain Layer 1, Layer 2, bahkan Layer 3, Oracle, LSD, DeFi. Dan mungkin sekarang ada narasi baru seperti real world asset, blockchain modular, social fee, dan masih banyak lagi. Nah, cara pantaunya gimana? Kita tinggal pantau project-project yang lagi hype, tapi belum TGE atau belum terbitin token. Misal, Friendtech kan hype banget, tapi tokennya belum launch. Sementara narasi social fi sedang berkembang, dan banyak project yang sudah mulai selipin social fi di projectnya. Atau misalnya token dengan project real world asset belum launch, tapi Chainlink dan XRP udah mulai selipin narasi ini di projectnya. Jadi tugas kita di kripto salah satunya adalah mengamat-amati apa narasi yang berikutnya dan cepat-cepat keluar kalau narasinya udah nggak lagi hype. Sebagus apapun projectnya, catat sebagus apapun projectnya, tanpa strong narration harganya nggak akan bisa pump. Token memang harus punya use case, tapi use case aja nggak sanggup menaikkan harganya. Hanya aliran uang masuk karena narration based yang bisa buat harga token pump. Nah, misalnya dulu Shiba waktu pertama kali launch hanya sebatas token meme tanpa use case. Kenapa harganya pump? Karena ada aliran uang yang masuk dengan narasi di saat yang tepat. Nah, pesan yang ketujuh, waspada 480-500 hari setelah halving. Kenapa? Karena berdasarkan data historis di Bitcoin reward era, all-time high Bitcoin biasanya terjadi di antara 480-500 hari setelah halving. Bitcoin halving sendiri diperkirakan terjadi di April 2024. Nah, kalau kita masuk di antara tanggal-tanggal itu, yang terjadi ya kita akan beli di pucuk. Kemudian gimana dengan aset kripto lain? Nah, karena Bitcoin dianggap sebagai indeks aset kripto, maka patokannya tetap sama. Naik turunnya Bitcoin akan mempengaruhi naik turunnya aset kripto as general. Selain karena masih dianggap sebagai indeksnya aset kripto, masih belum banyak orang yang bisa membedakan antara Bitcoin dan kripto. Bitcoin itu Gold 2.0, sementara kripto adalah bisnis model ala Web3 yang memberikan power lebih pada user melalui token governance. Pesan yang ke-8, waspada kalau udah ada teman yang nanya tentang kripto. Nah, ini adalah poin yang bakalan paling kentara banget dan paling mudah. Misal ada teman, padahal dulunya dia mungkin anti banget sama kripto atau nggak tahu kripto. Tiba-tiba nanyain kripto atau tiba-tiba nanyain token meme. Bagus emang karena artinya ada user baru dan adopsi baru. Tapi ya artinya mungkin exit liquidity-nya sudah tiba. Karena teman kita yang masih newbie itu bakal masuk di market yang sudah all time high, sementara kita udah dollar cost averaging di Pintu sejak bear market. Pesan yang ke-9, jangan swap ke aset yang lagi pump. Ada kecenderungan kalau aset yang di back kita belum pump, kita swap ke aset kripto yang lagi pump nih waktu itu, karena rumput tetangga lebih hijau. Nah, kalau teman-teman lakuin ini, kemungkinan besar teman-teman bakal cuma jadi exit liquidity aja. Dan waktu token kita pump, ketinggalan karena nggak ada barang dan terlanjur ditukar ke aset lain. Jadi stick with your plan. Atau jangan beli karena cuma dengar cuan dari orang lain. Nah, tapi kalau memang ada perubahan fundamental yang sangat masif, baru boleh pivot. Tapi nggak swap ke project yang lagi pump juga kali ya. Nah, yang ke-10, jangan overtrade. Kesalahan terbesar trader adalah overtrade. Semua yang berlebihan itu nggak baik. Kalau kita overtrade,
biasanya kita bisa mengambil keputusan yang salah dan mungkin bisa juga terlalu cepat jual. Nah, that's why pilihan strategi terbaik masih tetap, yaitu auto dollar cost averaging di pintu.